Shalom, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda di minggu yang baru. News of the Week akan menjadi berita pembuka dalam pertemuan kita minggu ini. Bagi seluruh jemaat GSCA Winangun, kita akan tetap mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing setiap Rabu pukul 7 malam yang pujian penyembahannya dapat diakses secara online melalui YouTube channel GSCA Winangun. Pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing dan pada malam harinya kegiatan doa malam seperti biasanya tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada hari Minggu, jemaat Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah Minggu Raya pada pukul 9 yang pujian penyembahannya dapat diakses secara online di YouTube channel GSCA Winangun. Dan akan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu pada pukul 10.15 yang akan dilayani pula secara online yang jemaat sekalian dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GSCA Winangun. Dan bagi generasi muda pada malam harinya pukul 6, ibadah Youth Shine Generation akan dilayani pula secara online dan teman-teman sekalian dapat bergabung secara streaming dan dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GSCA Winangun dan Instagram. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi Sekretaris Gereja di nomor berikut ini. Sehingga informasi tersebut dapat disampaikan kepada gembala, wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Selanjutnya, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan langsung kepada bendahara, dan yang kedua, melalui metode transfer di rekening gereja di nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode transfer, mohon untuk dapat memberikan konfirmasi kepada bendahara atau sekretaris gereja agar persembahan yang diberikan dapat dicatat. Sekian untuk news edisi minggu ini. Selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertemu. Yesus Tuhan ajaib. Kasih Tuhan. Kau yang termanis
besar kasih setiamu kepadaku. Sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Nada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Tuhan, tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, kami menyembah haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan layakan kami, Tuhan kuduskan kami.
Biarlah ibadah ini jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ketika
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Dia bagi dia Tuhan, hanya Kau yang layak kuagukan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Dia bagi dia hanya Kau yang layak kuagukan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, hanya Kau yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagi dia Tuhan, hanya Kau yang layak kuagukan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagukan. Allah yang besar. Haleluya. Shalom. Salam sukacita buat anak-anak Tuhan yang berada di rumah saat ini. Baik, sebelum kita akan mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk duduk diam, untuk mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan. Rema apa yang akan Engkau berikan kepada kami, kekuatan, peneguhan dan nasihat apa yang akan Engkau berikan kepada kami. Kami siap untuk mendengar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu dipilih dan menjadi kesayangannya. Dipilih dan menjadi kesayangan Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita membaca dan membuka di surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 3 sampai 4, lalu ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4, lalu ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi kiat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik,
karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai dipilih dan menjadi kesayangannya Tuhan. Saudara, seorang pencari kerja pada waktu dia apply lamarannya di beberapa perusahaan, dan ketika dia mendapatkan kabar ditelepon oleh salah satu perusahaan tempat dia apply lamarannya, dan dia dinyatakan terpilih untuk menjadi salah satu kandidat untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Pasti ketika dia mendengar bahwa dia terpilih untuk menjadi kandidat karyawan di perusahaan tersebut, dia akan merasa senang. Karena dia sudah berpikir, satu step lagi dia akan menjadi karyawan di perusahaan itu. Dia pasti akan menerima salary dan kemudahan-kemudahan lainnya. Sama juga seorang mahasiswa ketika dosen memilih dia untuk menjadi asisten dari dosen tersebut, tentu mahasiswa itu akan merasa bangga. Dia akan merasa senang karena akhirnya dia terpilih untuk menjadi asisten dari dosen itu. Sudah pasti dia akan mendapatkan banyak benefit, banyak kemudahan. Mungkin mahasiswa lain harus membuat tugas yang banyak untuk memenuhi target untuk mendapatkan nilai A. Dia hanya menyelesaikan beberapa bagian saja sehingga dia bisa mendapatkan nilai A. Sama juga kalau seseorang terpilih menjadi asisten dari seorang pejabat atau menjadi sekretaris khusus dari seorang pimpinan perusahaan, seorang CEO yang dari perusahaan yang besar, dia tentu akan merasa bangga karena sudah pasti pada waktu dia dekat dengan pimpinan perusahaan tersebut atau pejabat A atau dekat dengan kekuasaan, pasti dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, kenyamanan-kenyamanan. Itu baru pejabat di dunia. Orang saja dekat dengan kepala lingkungan, lurah, sudah bangga, sudah senang, bahwa pasti untuk mengurus segala sesuatu pasti ada kemudahannya. Pasti ada benefit bila dekat dengan seseorang yang mempunyai kekuasaan. Di pembacaan kita tadi di surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 3, 4, 8 sampai dengan 11. Tuhan memilih seseorang. Tuhan menetapkan seseorang untuk menjadi milik kesayangannya. Itu tentu pasti ada poin-poin atau pasti ada suatu
kebanggaan, suatu luapan sukacita dari seseorang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus dan menjadi biji kesayangannya, biji mata kesayangannya. Kenapa seseorang itu harus bersukacita? Kenapa seseorang itu harus bangga bahwa dia terpilih untuk menjadi orang yang dekat dengan Tuhan dan bahkan menjadi kesayangannya? Bukan hanya dipilih saja, saudara, tetapi ditetapkan untuk menjadi kesayangannya. Apa yang didapat dari seseorang yang dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kesayangannya Tuhan? Yang pertama, ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Hal pertama yang diberikan Tuhan pada orang yang Dia pilih dan tetapkan untuk menjadi kesayangannya, yaitu diberikan kuasa. Musa dianugerahi kuasanya ketika dia dipilih khusus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dipilih khusus oleh Tuhan untuk memenangkan peperangan demi peperangan, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ada hak khusus, diberikan kuasa. Kita tahu bersama, kita bisa buka di cerita Musa di Keluaran, bagaimana Musa dipilih dan ditetapkan Tuhan. Pada waktu Musa dipilih, dia tidak tahu berbicara. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi apabila Tuhan sudah tetapkan, apabila Tuhan sudah memilih engkau dan menetapkan engkau menjadi kesayangannya, Dia akan memperlengkapi, Dia akan memberikan kuasa. Bila Tuhan menetapkan engkau menjadi seorang leader, pasti Dia akan membentuk engkau. Dia akan seperti Musa. Tuhan memberikan Harun menjadi asistennya Musa, memberikan tongkatnya. Tongkat yang dipegang Musa itu bukan tongkat main-main. Diberikan kuasa, diberikan hak khusus, sehingga Musa bisa melakukan mujizat demi mujizat. Diberikan hak, diberikan kuasa oleh Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan memilih dan menetapkan engkau untuk menjadi kesayangannya, apa yang akan kita dapatkan? Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Yang kedua yang didapat, dianugerahi janji-janji oleh Tuhan. Janji apa? Di dalam firman Tuhan terdapat 365 janji Tuhan. Janji berkat, janji perlindungan, janji penjagaan, janji-janji yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Kita akan menikmati semuanya itu apabila kita dipilih dan ditetapkan menjadi kesayangannya Tuhan. Ada sebuah riset ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan
bahwa ada suatu kenyamanan rohani yang akan diperoleh oleh seseorang bila mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan riset itu menyimpulkan ada 10 kenyamanan rohani yang akan didapatkan oleh seseorang apabila dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang pertama, tekanan darah rendah. Yang kedua, kecemasan rendah. Yang ketiga, harga diri baik. Yang keempat, tingkat keyakinan kuat. Yang kelima, harapan lebih besar. Yang keenam, stres, depresi berkurang. Yang ketujuh, ketergantungan kepada manusia menjadi kurang. Yang kedelapan, tidak mendapat penyakit kanker. Yang kesembilan, tidak putus asa atau cemas. Yang kesepuluh, tidak jantungan. Ini riset ilmiah, saudara. Jadi ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia akan mendapatkan kenyamanan rohani. Firman Tuhan berkata, seseorang yang dipilih, yang ditetapkan untuk menjadi kesayangannya, dia akan dianugerahi janji-janji yang berharga. Sehat, sejahtera, sukacita, mengalami mujizat demi mujizat. Itu poin yang luar biasa ketika kita dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi kesayangannya. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan? Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Giat dan berhasil sama halnya dengan diberkati. Selalu semangat untuk menjalani hidup dan selalu melakukan hal-hal yang berhasil, yang dibuat Tuhan beruntung. Yusuf, bagaimana dia terpilih, dipilih Tuhan secara khusus, sehingga dia bisa diangkat Tuhan begitu tinggi. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, bisa membaca kisah tentang Yusuf. Bagaimana prosesnya dia dipilih oleh Tuhan. Dia tidak bersungut. Dia mengikuti proses itu. Dibuang oleh keluarga, bahkan ingin dibunuh. Pada akhirnya, dia tetap menjalani hidupnya bergantung pada Tuhan. Dia tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dengan giat dan berhasil. Tuhan menetapkan dia. Tuhan memilih dia.
Karena ada maksud dan rencana Tuhan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan memilih dan menetapkan dia menjadi kesayangannya. Karena ada rencana dia akan melindungi suatu saat nanti. Dia akan melindungi keluarganya. Yang keempat, yang dianugerahkan Tuhan apabila kita dipilih dan dijadikan kesayangannya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang 10 lanjut ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hal yang keempat yang akan kita peroleh, hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Hak penuh mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, untuk mendapatkan 4 poin di atas, bisa dipilih dan dijadikan kesayangannya Tuhan. Pertama, mendapatkan kuasa. Kedua, menikmati janji-janjinya Tuhan, kenyamanan rohani. Yang ketiga, akan dibuat giat dan berhasil, diberkati. Yang keempat, mendapatkan hak khusus, hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Bagaimana mendapatkan 4 poin di atas itu? Tentu ada effort yang harus kita lakukan. Tentu ada sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa dipilih dan ditetapkan Tuhan menjadi kesayangannya. Apakah itu? Hanya satu saja, yaitu kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan, pertama, sudah pasti meninggalkan ego kita. Abraham melepaskan haknya. Pada waktu dia dipilih oleh Tuhan, ditetapkan menjadi kesayangannya. Kita sudah tahu bersama bagaimana Abraham melepaskan zona nyamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengikut Tuhan. Pada waktu juga dia harus berhadap-hadapan dengan ponakannya sendiri, Lot. Ada kisah yang menarik. Pada waktu dia dan Lot, lebih tepatnya orang-orang mereka yang mengembalakan kambing dan domba berseteru sampai di telinga Abraham. Apa yang Abraham lakukan? Dia memanggil Lot. Dia memanggil Lot baik-baik. Padahal pada waktu dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanahnya, untuk dibimbing masuk ke tanah perjanjian, Lot itu dipanggil oleh Tuhan
Lot itu dipanggil oleh Abraham, bukan oleh Tuhan. Lot itu hanya pengikutnya Abraham saja. Tapi pada waktu pekerja-pekerja mereka saling berseteru, Abraham melepaskan haknya. Silakan Lot. Dia mempersilahkan Lot. Pilih. Di tanah mana engkau akan pilih? Di tanah mana engkau akan tinggal? Dan jika engkau sudah memilih Lot, daerah yang engkau tidak pilih, di situ aku akan tinggal. Abraham meletakkan seluruh egonya. Abraham melepaskan haknya. Kadang-kadang anak Tuhan susah untuk melepaskan hak, untuk membela diri. Pada waktu dicerca oleh banyak orang, atau pada waktu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil, susah untuk meletakkan harga diri, susah untuk meletakkan egonya. Orang yang demikian tidak bisa bergaul intim dengan Tuhan. Masih memakai emosi-emosi sampah. Sudah pasti tidak bisa intim dengan Tuhan. Meninggalkan ego, meletakkan egonya berarti hidup dalam kerendahan hati. Kalau masih mempertahankan diri, kalau masih mempertahankan ego kita, oh saya suami, engkau istri, tunduk kepada saya. Tidak rendah hati untuk menerima masukan, berarti dia tidak bisa intim dengan Tuhan. Dia tidak bisa menerima apa yang orang ingin nasihatkan. Petunjuk-petunjuk yang orang sampaikan, masukan, kritikan, tidak bisa diolah dengan baik kalau orang itu masih memiliki ego yang tinggi. Saya sentil sedikit tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati, lawannya pasti orang yang sombong, orang yang angkuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, memiliki ego yang besar. Dosanya tetap saudara. Tuhan sangat membenci dosa, tinggi hati, kesombongan. Karena orang yang sombong, orang yang angkuh, dia tidak bisa menerima masukan. Dia tidak bisa menerima kritikan. That's why dosanya tetap. Karena apa? Dia tidak tahu kalau dia sedang sombong, saudara. Dia tidak tahu
bahwa dia sedang menyombongkan egonya. Orang yang tidak bisa meninggalkan egonya, orang yang tidak bisa rendah hati, dia tidak bisa ditegur. Dia tidak bisa diatur karena dia maunya suka mengatur. Dia tidak mau ditegur karena dia suka menegur. Orang yang tidak bisa tinggalkan egonya, orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Dia menganggap dirinya yang paling pintar. Kenapa kesombongan sangat dibenci oleh Tuhan? Karena pada waktu malaikat kesayangannya, Lucifer, sudah merasa dia yang paling hebat. Dan dia bisa mempengaruhi sepertiga dari malaikat Tuhan. Untuk melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Tuhan membuang mereka dari surga. Meninggalkan ego kita. Memiliki kerendahan hati. Berarti bisa bergaul intim dengan Tuhan. Yang kedua, intim dengan Tuhan berarti bersandar penuh kepada Tuhan. Saudara, ada seorang tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa. Di sini bersandar penuh kepada Tuhan berarti hidup bergantung kepada Tuhan. Sepenuhnya meletakkan seluruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tokoh Alkitab ini adalah Daud. Bahkan di tengah-tengah pengejaran oleh Saul kepada dia, dia selalu menaikkan puji-pujian. Dia selalu bermazmur kepada Tuhan. Saudara, Daud itu dikejar-kejar oleh Saul bukan hanya di bukit, bukan hanya di hutan, saudara. Bila saudara baca baik-baik tentang pelarian dari Daud ini, dia hidup di padang gurun Sin. Padang gurun yang pertama. Dan yang kedua, dia sedang dikejar-kejar oleh penguasa. Saya yakin saat ini situasi yang dihadapi oleh Daud tidak ada yang situasi itu tidak sama yang kita rasakan saat ini. Ada tidak yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh penguasa? Ada tidak yang sedang dikejar-kejar oleh pemerintah Jokowi? Dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan dia melarikan diri di padang gurun. Saudara-saudari yang kekasih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah bisa membayangkan padang gurun? Padang gurun itu panas menyengat. Dan saya ada membaca suatu artikel tentang padang gurun ini. Kalau siang hari itu panas menyengat, kering, sudah pasti susah untuk mendapatkan air. Dan kalau malam hari, itu seperti kita menutup mata kita, gelap. Gelap gulita. Saudara bisa bayangkan bagaimana situasi yang dihadapi oleh Daud saat itu.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia selalu bermazmur bagi Tuhan. Dia selalu menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan pada waktu sebelum dia melarikan diri, dikejar-kejar oleh Saul, itu sudah menjadi lifestyle-nya dia. Saul perlu memanggil dia, bermain kecapi, menyanyikan puji-pujian, baru roh jahat itu keluar. Lifestyle dari Daud ini. Hidup di dalam puji-pujian. Hidup dengan selalu bersyukur. Hidup yang bersandar penuh kepada Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur Daud, di kitab Mazmur, di kitab Amsal, Daud sering diperhadapkan kepada situasi-situasi yang sulit. Tetapi dia selalu bersyukur. Intim dengan Tuhan berarti pada waktu engkau berada di masa-masa yang sulit, situasi yang sukar, engkau akan selalu bersyukur. Intim dengan Tuhan pada waktu kita di PHK, pada waktu kita dirumahkan, pada waktu tidak ada job, pada waktu kontrak tidak ada, kontrak kerja tidak ada, kering kerontang, pada waktu toko kita harus tutup karena situasi yang mengharuskan untuk toko tutup. Intim dengan Tuhan. Bahkan pada waktu situasi mungkin usaha kita mulai menuju kebangkrutan bisa saja. Tetapi selalu mengucap syukur. Sama seperti Daud. Selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Haleluya. Selalu bersyukur. Di tengah masa-masa yang sulit, di tengah situasi-situasi yang sukar, intim dengan Tuhan berarti selalu bersyukur. Haleluya. Yang ketiga, intim dengan Tuhan sudah pasti hidup saleh. Menjauhi dosa. Mengkhususkan dirinya untuk dipakai secara khusus oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan memilih engkau, pada waktu Tuhan menetapkan engkau menjadi kesayangannya, ada sesuatu hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan untuk hidup Anda. Ayub, pada waktu dia di dalam kesakitan, waktu dia kehilangan anak-anaknya, waktu dia kehilangan harta bendanya, kekayaannya, pada waktu dia kehilangan istrinya, dan bahkan pada waktu istri dan sahabat-sahabatnya menyuruh dia untuk menghujat Tuhan. Dia menolak melakukan itu. Daniel, ketika dia mengkhususkan dirinya, Tuhan mengangkat dia dengan caranya Tuhan. Tuhan membela Daniel dengan caranya Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dengan caranya dia. Tuhan
melindungi Daud dengan caranya dia. Tuhan memberkati 7 kali lipat Ayub dengan caranya Tuhan. Yang keempat, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, kita sudah pasti hidup di dalam tuntunan Tuhan. Musa, Nuh hidup di dalam tuntunan Tuhan. Bahkan pada waktu orang bilang, "Kau gila, Nuh. Masa membuat kapal di atas gunung?" Di mana-mana orang kalau membuat gunung itu di laut, di tepi pantai. Jadi pada waktu kapal itu selesai dibuat, tinggal ke laut aja. Ini Nuh, kenapa engkau membuat di atas gunung? Dengan dimensi kapal yang besar. Tetapi Nuh menetapkan bahwa dia harus hidup di dalam tuntunan Tuhan. Apa yang didapatkan oleh Nuh ketika dia hidup di dalam tuntunan Tuhan? Dia diluputkan dari situasi yang mengerikan. Dia diluputkan dari penghukuman Tuhan. Baiklah saudara, untuk membiarkan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Situasi sekarang tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Tidak ada tempat perlindungan yang aman di seluruh penjuru dunia ini. Tempat perlindungan yang aman, tempat perlindungan yang nyaman hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita diperhadapkan oleh situasi yang sekarang, jika engkau bergaul intim dengan Tuhan, sudah pasti engkau akan dianugerahi kuasa, diberikan janji-janji berkat, mendapatkan kenyamanan rohani. Sudah pasti engkau akan diberkati oleh Tuhan. Intim dengan Tuhan, sudah pasti engkau akan mendapatkan tiket gratis masuk kerajaan surga. Saya mengajak kita semua hari-hari ini, di mana kita melihat penggenapan demi penggenapan firman Tuhan, semakin bergaul intim dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan memilih kita dan menetapkan kita menjadi milik kesayangannya, Tuhan tidak akan pernah membuat situasi kita sulit. Kalaupun kita berhadapan dengan situasi yang sulit, kalaupun kita berhadapan dengan situasi yang sukar, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari demi hari, untuk menjalani masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Jangan pernah takut.
semakin giat mencari Tuhan, semakin bertekun di dalam doa, semakin mengejar Tuhan. Milikilah ketahanan iman yang kuat. Apa kesamaan dari Abraham, Musa, Nuh, Daud, Daniel, Yusuf? Apa kesamaan mereka? Mereka semua intim dengan Tuhan. Sehingga mereka terpilih dan ditetapkan sebagai milik kesayangannya Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami harus setia, kami harus semakin tekun, semakin intim dengan Tuhan, sehingga kami bisa menjadi yang terpilih, sehingga kami bisa menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami akan selalu diluputkan, kami akan selalu disertai, kami akan selalu dijagai, dan kami akan selalu memperoleh perlindungan ekstra dari-Mu Tuhan. Karena kami adalah milik kesayangan. Kami mendoakan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Engkau kiranya meluputkan bangsa dan negara kami, meluputkan dari masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, Engkau yang akan memberikan hikmat khusus, tenaga-tenaga medis, dan orang-orang yang berada di garis depan, yang berdiri menghadang situasi yang sulit sekarang ini. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka ekstra sukacita, damai sejahtera, memberkati apapun yang mereka lakukan, menyertai apapun yang mereka kerjakan. Engkau melindungi Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berada di rumah. Penyertaan penuh dari-Mu Tuhan, perlindungan khusus dari-Mu Tuhan. Kiranya mereka selalu diberkati. Kiranya mereka akan menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Kiranya mereka akan selalu mendapatkan kenyamanan rohani yang akan diberikan oleh-Mu Tuhan. Kiranya iman mereka selalu terjaga, sehingga pada waktu Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati kami tidak bercacat celah. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
Marilah kita menerima berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Allah Bapa. Kiranya Tuhan menyertai engkau, duduk dan berdirinya engkau, keluar masuknya engkau dijagai, dan bayang-bayang maut sedikit pun dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dari kita semua, sampai kita dijemput di awan yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.